Selamat malam Balai Sarbini. Terima kasih banyak Kompas TV yang telah menjadikan saya sebagai anak Papua pertama yang ada di panggung stand up komedi Indonesia. Terima kasih banyak. Dan tema hari ini adalah siapa diriku. Sebenarnya untuk mengetahui siapa saya gampang saja. Cukup tahu nama daerah saya, semua sifat saya sudah keluar di situ. Nama daerah saya adalah kota fuck. Menggemaskan kan? Nah ini dia. Nama sudah sangar, posisinya di sudut lagi. Orangnya gelap-gelap. Enak dong. Dan teman-teman, saya ini kuliah di Yogyakarta. Saya mengambil sebuah jurusan itu yang membuat saya seperti uji nyali begitu. Karena jurusan yang saya ambil adalah jurusan kedokteran gigi. Ada yang percaya. Ada yang bilang percaya tadi. Terima kasih banyak, tapi pulang dari sini tolong periksa mata ya. Maksudnya banyak orang yang bilang begini, Mamat, muka kamu itu tidak cocok dengan jurusan ini. Saya paham, muka saya kayak empedu babi, oke saya paham. Saya paham itu. Cuma begini, mau sampai kapan negara sebesar Indonesia yang masyarakatnya luar biasa kayak kalian masih menilai kualitas seseorang hanya dari wajah? Justru muka yang hancur kayak saya ini yang lebih cocok jurusan kedokteran gigi. Coba bayangkan kalau dokter keren, putih, rambut lurus, lunglai. Ada pasien datang, aduh ibu, iya bu, bagaimana bakteri mau takut? Coba kalau saya yang dokter gigi. Ada bapak-bapak datang, selamat sore. Iya sore. Ada dokternya? Saya dokter. Oh ya Pak Dok, aduh ini Pak Dok saya sakit gigi nih. Duduk. Buka mulut. Sakit dok tidak bisa. Buka. Baru buka mulut saja sakitnya sudah hilang. Giginya juga hilang. Susah ya memang muka kayak begini susah. Dan teman-teman begini. Orang bilang masuk ke kedokteran gigi itu harus orang kaya, padahal tidak juga. Saya dari Papua, di mana mayoritas masyarakat Papua rata-rata itu pasti miskin. Rata-rata miskin. Makanya saya heran adalah kenapa kita miskin sedangkan alam kita di Papua itu kaya. Bingung kan? Saya saja bingung. Maksudnya di Papua itu ada tambang emas terbesar di dunia. Yang saya pernah baca bahwa tambang emas ini menghasilkan 70 triliun per tahun. Rata-rata keuntungannya. Bisa bayangkan 70 triliun per tahun? Saya jelaskan, 70 triliun per tahun kalau dipakai bikin papeda, satu Indonesia ini lengket. Saya tuh biasa bayangkan begini teman-teman, bagaimana kalau kami dapat bagian dari tambang emas terbesar ini. Weh, sebagai orang Papua, kalau punya banyak uang, pasti sombong. Sombong. Saya kalau punya bagian dari free, tiap malam minggu kalian tahulah saya di mana. Tahulah, lokalisasi. Tawar, Mbak, berapa? 500.000 mas. Waduh, murah sekali. 50 juta ya. Saya kasih 50 juta, saya cium keningnya, lalu saya pergi. Mas, kok 50 juta cuma segitu? Supaya kau tahu harga dirimu jauh lebih mahal dari apapun. Sekian dari saya, Muhammad. Hidup kami adalah di alam. Bermain dengan hal-hal seperti ini. Walaupun hasil curian. Kita tidak menawarkan permainan-permainan seperti yang lain. Aduh jatuh.
Kenapa kita tidak punya permainan yang mewah seperti kalian? Karena sejatinya kita sering dipermainkan. Selamat malam Balai Sarbini. Saya Muhammad Al-Katiri dan saya dari Fak-Fak Papua Barat. Masa indah saya di Fak-Fak itu terjadi ketika saya SD. Karena waktu SD itu kita jalan bergerombol bersama-sama teman. Wih, indah. Itu gaya-gaya jalan kita itu kayak geng-geng mafia. Dan gerombolan kita ini dipimpin oleh satu bos. Namanya David Bless. Manusia ini sio kawan. Jahatnya parah. Parah. Coki Anwar tadi kalian pikir dia jahat kan? David Bless ada, Coki Anwar kencing celana. Manusia ini sangar sekali. Kita tuh terlalu takut sama dia. Saking takutnya main bola, kalau dia tendang out kita akan bersepakat kalau itu gol. Dan di waktu SD ini, saya tuh satu bangku sama dia. Saya pikir untuk merasa aman di sekolah, tapi ternyata tidak. Pernah waktu itu, ada jam pelajaran, ibu guru mengajar, manusia ini dia kentut. Dan kentutnya itu tidak bunyi. Yang tiba-tiba baunya tampar hidung saya. Saya sebenarnya cium baunya tidak enak sekali. Cuma karena saya takut dia, saya hirup kayak aroma herbal terapi. Serasa di padang kasturi. Akhirnya bau ini sampai ke ibu guru. Oh, ibu guru marah. Ibu guru marah. Ini siapa yang kentut? Saya karena takut dia, saya mengalah. Saya angkat tangan. Ibu saya. Kurang ajar, sini. Saya maju ke depan, ibu guru marah-marah. Kau itu kalau kentut di luar. Maaf ibu, kelepasan. Sumbat. Karena saya juga takut dengan ibu guru, akhirnya saya bilang ibu guru, ibu. Tapi sebenarnya bukan saya ibu. David Bless yang kentut. Kau pikir ibu tidak tahu? Ibu datang, ibu bisik. Ibu juga takut dia. Dan teman-teman, masa-masa ini itu selalu indah karena kita punya mimpi. Makanya berkarya. Karena setiap kegagalan yang ada di generasi yang akan datang, itu dosa kita. Karena kita tidak menawarkan mereka pilihan untuk bermimpi. Ini terjadi di Papua. Zaman saya, semua anak Papua punya mimpi cuma satu. Jadi Boas Salosa. Tidak ada pilihan lain, tidak ada lagi. Hanya Boas Salosa yang menawarkan kita untuk bermimpi. Mau siapa lagi? Panji. Keliling dunia tapi ke Papua belum pernah. Dan Boas Salosa ini menjadi fenomena itu. Makanya itu salah satu momen paling penting dalam hidup saya adalah ada di panggung ini. Karena saya bisa menawarkan mimpi yang lain untuk mereka. Mungkin mereka tidak akan menjadi Boas lagi, tidak ingin menjadi Boas lagi. Mungkin jadi Ortisan Salosa. Atau Edo Kondologi itu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Al-Katiri. Gitu aja jadi opener World Tour. Saya dong. Bang. Saya dong bang. Mau ini bang. Selamat malam Balai Sarbini. 10 besar populer. Di Papua hal yang paling populer kedua setelah Koteka itu adalah Persipura. Dan waktu Persipura itu main di stadionnya Fak-Fak, stadion Fak-Fak itu kecil. Sedangkan kampung-kampung itu kosong, semua datang ke stadion ini. Weh, itu sudah tidak bisa diurus lagi.
Full, saking fullnya, chat yang awalnya warna kuning berubah jadi hitam. Itu sampai ada yang duduk di tower. Tahu tower kan? Pemancar itu sama saja. Di atas, saya tuh kasihan begitu. Ini kan di atas ini juga tidak kelihatan ke bawah. Yang kelihatan satu-satunya di atas ini cuma ajal. Saya karena kasihan kan, saya panggil baik-baik. Kawan, weh turun sudah. Kasihan kalau jatuh bahaya. Mending di tower sebelah. Dan teman-teman, semenjak saya di Suci, itu saya terkenal sekali di kota saya sendiri, Fak-Fak. Weh itu orang-orang SMS dukungan, bikin saya kaget. Sejak kapan manusia-manusia ini punya HP? Sudah begitu SMS-nya aneh-aneh. Ada yang SMS begini, Mamat, setiap minggu kasih KO semua lawanmu di panggung. Ini saya ikut stand up komedi atau kickboxing sebenarnya. Ada juga yang SMS, Mamat, usahakan setiap minggu lawan-lawanmu patah. Saya balas, kawan, ini stand up komedi bukan sepak bola. Dia balas, semua pertandingan sama, kaki lawan harus patah. Bahkan teman-teman serius, di Fak-Fak itu baliho saya di mana-mana. Wah itu foto saya bagus sekali, besar. Tulisan dukungannya juga besar. Save orang hutan. Aneh-aneh. Dan teman-teman, sesuatu yang populer di sini itu belum tentu langsung populer di sana. Karena terlambat informasi, Wit. Saya tuh pernah teleponan dengan teman saya, Wit. Hai beb. Hai bro. Laki-laki. Weh, kau tahu lagu Surat Cinta untuk Starla atau tidak? Dia balas saya, lagu macam apa itu? Masa kau tidak tahu, tidak terkenal di sana? Tidak. Serius bro. Serius, lagu itu kita belum pernah dengar. Bro, lagu itu terkenal sekali di sini. Terus yang terkenal di sana sekarang apa? Di sini yang terkenal itu Wali bro. Wali Ben, bukan Wali Songo. Dunia saja, akhirat kapan? Sekian. Terima kasih sudah datang. Teman-teman, penyakit malaria adalah salah satu pembunuh terbesar di dunia. Data WHO menjelaskan dalam 1 tahun ada 1 juta orang yang mati karena malaria. Tapi karena penyakit ini keseringan di Fak-Fak, makanya jadi penyakit paling ringan di sana. Serius, saya juga bingung. Kita kalau demam di rumah ini lagi demam. Terus orang tua lewat, mama, saya demam kenapa Paling cuma malaria. Pergi bela kayu sana di dapur. Ini orang sakit disuruh kerja. Kita ke dokter ini, selamat sore dok. Dok ini aduh tidak tahu badan saya kurang enak. Kenapa kira-kira ya? Oh ini kayaknya flu. Astagfirullah, flu dok. Kenapa tidak malaria saja dok? Ringan, saking ringannya obat malaria itu sudah jadi cemilan di sana. Cemilan, minum teh sore-sore tidak pakai roti, obat malaria masuk. Dan teman-teman, malaria ini itu aduh berbahaya sekali. Kenapa wilayah timur Indonesia itu sering sekali malaria, endemik malaria? Karena nyamuknya itu berbeda. Di sana nyamuknya itu Anopheles yang menyebabkan malaria kan. Kalau di Indonesia Barat nyamuknya itu Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Makanya kalau nyamuk Anopheles datang ke sini minoritas. Tapi malaria paling berbahaya di sini kan? Kenapa? Karena nyamuknya dari timur. Coba kalau nyamuknya sama, santai kawan. Nyamuk Anopheles lagi nongkrong. Aedes aegypti lewat, berkunjung ke Fak-Fak. Oi bro, kok nyamuk mana
Kayaknya kita berbeda ya. Iya kakak saya Aedes aegypti. Oh nyamuk dari Pulau Jawa ya. Kesini pasti cari kerja. Mending ini kau balik sudah ke Kopo asal. Mohon maaf, nanti kekayaan darah kita habis di sini. Iya susah. Dan teman-teman saya tuh bingung satu hal yang saya paling bingung itu kesehatan itu sering dipakai untuk gaya-gayaan. Contoh jogging. Sering kan di sini kita lihat kan? Orang jogging pakai headset, lari-lari, santai. Terus habis itu keringat baru keluar sedikit saya. Langsung foto, taruh di Instagram. Captionnya, yang cantik akan kalah dengan yang sehat. Oh. Untung saja jalanan fak-fak itu terjal kawan. Untung saja. Kalau tidak di sana itu pasti kayak begitu juga. Gaya-gaya rambut merah. Rambut merah, baju kuning, celana hijau. Sepatu pantofel. Lari-lari, foto. Taruh di Instagram bikin caption, Rastamania Sporty. Kita tuh budaya kita di sana, kebiasaan kita yang kita pakai gaya-gayaan itu sehat semuanya. Contohnya kebiasaan menyirih. Ada yang tahu? Tahu kan? Yang pinang, sirih, kapur, kita kunyah sampai merah. Di sini buat kalian kampungan. Di sana lifestyle kawan. Semakin merah pinang dan sirih kalian di dalam mulut, semakin kau diterima di lingkungan masyarakat. Adat-adat semua itu pakai pinang sirih, pernikahan contohnya. Wih, pernikahan ini ada orang datang melamar. Bapak, saya lamar anak bapak bisa. Kau bawa apa? Saya bawa mobil, bawa uang 200 juta sama cincin 3 kilogram. Bawa pinang sirih atau tidak? Aduh kalau itu saya tidak bawa kak. Keluar sekarang, saya tidak akan terima kau. Coba kalau yang datang, Bapak, saya tidak bawa apa-apa, tapi ini ada pinang, sirih, kita join Bapak. Nah, sah, masuk kamar dengan sepupu anak. Tapi ini tidak ada mahar apa-apa, tenang. Masalah mobil, uang 200 juta, cincin 3 kilogram, saya yang kasih. Yang tadi punya ketinggalan di sini. Tapi efeknya tuh teman-teman, efeknya itu gigi kami orang-orang fak-fak itu sehat-sehat. Sehat. Bukan hanya sehat, kuat juga. Makanya kalau kalian lihat orang fak-fak kalau tinju, itu tetap pakai pelindung gigi, tetap. Tapi di dalam. Jadi gigi kita yang melindungi pelindung gigi. Sekian saya Muhammad Al-Qadiri. Indah, tapi jarang sekali ada orang yang liburan ke sana. Makanya kalau ada orang liburan ke sana, weh itu kita ramah sekali. Kalian minta apa? Semua dikasih. Harta benda kita kasih. Hasil alam kita kasih. Koteka kita kasih. Isi-isinya juga kita kasih. Orang fak-fak itu memang ramah-ramah. Makanya kalau ada yang liburan ke sana, terus merusak alam kita, weh kita tetap ramah. Contoh ada yang snorkeling, terus tiba-tiba merusak terumbu karang di sana. Kita ramah. Permisi Bapak. Tadi saya lihat Bapak rusak terumbu karang yang sebelah sana ya. Oh iya terus kenapa? Tidak Bapak, saya cuma mau tanya. Bapak enaknya dipukul sebelah mana ya? Ramah, tetap ramah. Fak-fak itu alamnya indah. Cuma mungkin promosinya yang kurang sehingga orang tidak tertarik untuk liburan ke sana. Padahal pemerintah itu bisa saya melakukan promosi di tempat-tempat umum lewat mulut ke mulut. Contohnya di Bandara Soekarno-Hatta lah. Pemerintah fak-fak nongkrong di bandara. Ada orang lewat kan. Weh bos. Liburan kemana? Bali. Tidak ke fak-fak saja. Bali boleh bagus. Kau bilang apa? Hah? Sekarang tentukan pilihan Anda, fak-fak atau Bali.
Bukan apa-apa Pak. Bali bagus tapi fak-fak menarik kok, menarik. Woi, kau yang di ujung, lihat-lihat apa? Liburan kemana? Singapura. Fak-fak, ganti. Terus ada yang lewat baru pulang liburan kan. Nah. Woi, kau bikin apa? Mau kemana? Baru pulang liburan. Balik liburan lagi ke fak-fak. Oke, liburan lagi. Bahkan masuk ke landasan udara pesawat ada parkir kita marah-marah di situ. Sekalian promosi. Woi, ini pilot mau kemana? Qatar. Ganti, fak-fak. Pengumuman dalam pesawat. Penumpang sekalian, pesawat ini akan menerbangkan Anda ke Qatar melalui fak-fak. Transit di fak-fak dulu harus. Bukan apa-apa teman-teman, kita itu menyediakan alam di sana itu buat kalian. Karena kita tidak butuh liburan di pantai, di gunung, tidak perlu lagi. Tiap hari kita sudah di situ. Bahkan kita mengeluh saja itu di pantai. Pas senja, burung camar menari-nari di telinga. Lihat angin, lihat laut, ombak. Sambil mengeluh. Butuh piknik. Woi, ini sudah di pantai. Kita itu kalau liburan datang ke kota besar, cari yang tidak ada di sana. Datang ke Jakarta, yang pertama kita cari apa? Polusi. Ada metro mini lewat, asap knalpotnya hitam, kita di sudut cium. Udara seperti ini yang kita inginkan. Di Papua udaranya monoton, segar terus, tidak variatif. Kita cari pemandangan yang bagus, yaitu apa? Macet. Bagi kalian macet membosankan, bagi kita itu pemandangan. Kapan lagi lihat mobil berjejeran banyak begitu? Bahkan kalau waktu itu kita lihat macet, itu langsung telepon orang tua. Mama, akhirnya saya lihat macet. Orang tua balas, terima kasih ya Tuhan, anak saya lihat macet di usia ke-24. Mama dari dulu pengen sekali lihat macet, belum kesampaian. Kalian ke Papua cari kedamaian. Makanya itu kita kalau datang ke kota besar cari keributan. Sekian, saya Muhammad Al-Qadiri. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Kita ini bangsa yang beragam. Mbak, asalnya dari mana? Jawab Mbak, ya Allah. Dari mana? Medan. Masa sih? Dari Papua kan? Cantiknya kayak cendrawasih soalnya. Dan teman-teman, mencintai Indonesia harusnya adalah mencintai keberagaman. Kita harus siap untuk beragam. Sekarang orang-orang itu tidak lagi mau menghargai perbedaan. Contohnya apa? Logat kami orang Papua. Selalu diprotes. Ih, orang Papua bicara saja ke orang mau baku pukul. Ya maksudnya kan nada kita kalau bicara itu memang tinggi. Memang tinggi kan? Tidak mungkin muka sangar kayak kita pergi ke warung, bicara halus. Punten tete. Tete, ini mace. Ele. Mace gelus pisana. Aneh. Dan kita berbicara keras, itu karena alam kita tuh menyuruh untuk berbicara keras. Kalian saya sudah pernah kasih tahu kan, fak-fak strukturnya kayak bagaimana? Sudah tahu kan? Bayangkan satu di atas, satu di bawah harus bicara halus. Susah, bahkan pendatang saja orang Sunda yang saya pikir paling halus, sampai di fak-fak jadi nada tinggi. Oh, bakso sabraha. Kena angin jadi eho, sabraha. Susah.
Maksudnya begini, kami orang Papua memang logatnya kayak begitu. Tapi bukan karena kami jahat, bukan. Semakin tinggi orang Papua ngomong, itu tandanya dia lagi baik. Serius. Kita lagi duduk, kalian jalan kan? Kakak, hati-hati ya. Baik. Tapi coba mulai halus. Lagi jalan. Kakak. Hati-hati ya. Mencintai Indonesia teman-teman, kita harus mau menerima hal-hal ini. Kita tuh bingungnya apa? Orang Indonesia sekarang melihat satu hal itu pada momen-momen tertentu. Mencintai Indonesia momen-momen tertentu. Hari Pancasila semua orang tiba-tiba berjiwa Pancasila. Hari buruh tiba-tiba semua orang peduli buruh. Hari tiba-tiba semua orang menyanyi. Marilah seluruh rakyat Indonesia. Itu kita yang dengar langsung bilang, elo elo, partai pisana. Kacau. Dan saya itu terlahir dari keluarga yang sangat nasionalis. Kakek saya itu tentara veteran, pejuang. Dia itu mengikuti perkembangan Indonesia dari hari ke hari. Dia kalau nonton berita, ada korupsi, selesai, TV sasaran. Pembawa berita, kembali lagi bersama saya Jeremy Tato. Saudara, kan ada begitu kan Jeremy Tato kan? Saudara, hari ini anggota DPR ditangkap korupsi. Itu kakek saya langsung berdiri, cuk. Korupsi lagi, langsung dia ludah TV. Wih. Itu kena pembawa acara dalam. Sekian, saya Jeremy Tato, salam CCTV. Kacau. Nonton bola saja, dia itu ribut-ribut. Waktu bendera, syuting pengibaran bendera, dia tuh teriak. Itu siapa yang pasang bendera Indonesia terbulak balik? Kakek, itu bendera Polandia loh. Astaga cucu, kakek sudah ludah. Jilat kembali sudah. Jilat kembali. Dan teman-teman, kita itu cinta sekali dengan Indonesia. Orang Papua itu mencintai Indonesia. Segalanya sudah diambil dari kita. Tambang emas, perak, tembaga, minyak bumi. Bahkan tanah tempat kita berpijak untuk kesejahteraan negeri ini. Tapi ketika kita memanggil, tidak ada yang mau menoleh. Saya Mamat Alkatiri, hitam kulit, keriting rambut, Papua juga Indonesia. Sekian, selamat datang. Teman-teman, Facebook itu zaman sekarang sudah mulai ditinggalkan. Tapi mama-mama di Fak-Fak baru saja main Facebook. Sudah begitu Facebook ini kayak kembali ke era-era lama yang namanya kita susah baca. Contohnya, Mace Penina, Sobat Killing Me Inside, Penikmat Papeda, Unch Unch Forever. Saya tuh resah dengan ini karena mama saya juga ikut-ikutan main Facebook. Nama asli mama saya adalah Muhlisina. Kalian tahu nama Facebooknya apa? Nabila. Kalian lihat ini, di bawah ini saya belum add. Saya belum add. Saya malu sumpah. Maksud saya nama Muhlisina ini kan bagus begitu. Kenapa harus diganti Nabila? Kalau memang mama saya ini kurang percaya diri dengan nama Muhlisina ya tinggal ditambah. Muhlisina Koteka Lovers. Atau Muhlisina Rastamania Uye. Tapi ini untung, saya berpikir untung saja mama saya itu pasang foto. Sampai saya bisa tahu kan.
Coba bayangkan dia sudah pakai nama begini, fotonya juga beda. Terus add saya. Saya pakai anak Papua, wih kita lihat dari nama dulu kawan. Muka urusan belakang karena semua sama. Ada yang add nama Nabila, saya langsung gas. Untung saja saya tidak chat yang aneh-aneh kan. Kalau saya chat yang aneh-aneh bahaya. Bahayanya kalau mama saya juga mau. Dan teman-teman, sosial media itu semakin kesini, semakin digunakan untuk sarana menebar kebencian. Kita tidak usah jauh-jauh, coba ambil di Twitter, kita lihat Twitter saja. Dari atas sampai bawah isinya orang ribut saja. Mohon maaf, saya dari Papua, lihat orang ribut, passion. Bahkan sudah jadi kebutuhan hidup. Sandang, pangan, papan, keributan. Makanya saya berpikir kalau seandainya kemajuan sosial media itu membuat kami di Papua harus saling membenci, mohon maaf kami lebih memilih tertinggal saja. Karena kalau kita juga ikut-ikutan bahaya. Saya lagi perang kata-kata dengan orang di Twitter, saya dimaki-maki. Woi mamat hitam. Saya tidak terima, saya telepon teman-teman. Langsung 8 truk turun. Ke warnet. Bantu saya balas tweet. Dan teman-teman, tapi sosial media itu ada untungnya juga. Untungnya apa? Untungnya kita punya banyak teman, ya kan? Walaupun kita cuma tahu sebatas nama akunnya sama foto profilnya. Karena ini saya itu biasa mendapat pertanyaan yang aneh sekali. Contoh lagi makan, saya pernah disamperin satu orang terus tanya, kakak dari Papua? Iya betul. Kenal Yosep? Tidak kenal. Itu siapa? Teman Facebook saya. Oh maaf saya tidak kenal. Katanya kakak dari Papua masa nggak kenal? Saya dalam hati ini orang mungkin Papua, pikir Papua besar begini saya. Yang dalamnya isinya cuma 10 orang begitu. Karena saya emosi saya tanya balik. Kamu asalnya dari mana? Palembang kakak. Kenal Rahman? Tidak. Masa dari Palembang tidak kenal Rahman? Ya kan Palembang luas kakak. Kau pikir Papua juga sempit? Datang langsung tanya Yosep. Kau tidak tahu selama ini Yosep itu siapa? Tidak tahu? Tidak kakak. Kenalkan, saya Yosep. Kakak Yosep, saya Rahman kak. Sekian dari saya, selamat malam. Masyarakat. 1 minggu di kapal lagi. Teman-teman, minggu lalu saya berbicara soal transportasi laut. Kami jago. Tapi soal transportasi udara, aduh mohon maaf. Fak-fak itu aneh teman-teman. Pesawat yang masuk ke sana itu kecil, yang pakai baling-baling itu. Untung baling-baling besi ya, kalau baling-baling bambu ya Doraemon. Itu isinya cuma 24 penumpang. 24 penumpang. Kopaja saja 26 penumpang. Itu yang duduk, yang berdiri 370. Yang di atap Kopaja 10 orang main futsal. Dan sudah begitu apa teman-teman? Landasan udara, bandara di Fak-Fak, itu panjangnya cuma 200 meter. Standar internasional untuk pesawat yang ukurannya kecil itu 800 meter. 800 meter begini, bandara Fak-Fak cuma segini. Sudah begitu di ujung ada jurang. Ini kan pesawat biasa kalau mendarat itu kan kencang kan? Kencang. Ini 200 meter nih kencang, berarti di bawah langsung malaikat pencabut nyawa sudah siap. Makanya minimal pilot-pilot di sana itu kalau mau mendarat di Fak-Fak sudah rem dari bandara sebelumnya.
Atau paling tidak dia mau mendarat, itu harus betul-betul di ujung landasan sini. Di ujung landasan. Seringkali di Fak-Fak itu, pesawat terbang pas mau mendarat, itu di tengah. Dia turun di tengah, sampai di ujung dia naik lagi. Pilot tidak putus asa, tetap coba. Turun di tengah, sampai ke ujung, terbang lagi. Mendarat di Jayapura. Diangkut pakai kapal baru bawa ke Fak-Fak. Aneh-aneh. Makanya teman-teman, jangan kaget kalau kami sebagai orang Fak-Fak itu sombong kalau naik pesawat. Sombong. Saya pertama kali naik pesawat, itu pas turun di bandara ada orang jelek depan saya tampar. Weh bro, kenapa pukul saya? Naik pesawat bro. Memang aneh. Medan Fak-Fak itu, aduh, saya sudah pernah bilang kan, jalan Fak-Fak itu terjal. Ojek-ojek, kalau ada di sana tuh ada ojek, tapi ojek-ojek di sana itu, dia tidak berdasarkan jarak, tidak. Harganya ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan. Pace, OJK, kemana? Fak-Fak Utara. Fak-Fak Utara. 3 tanjakan. 2 penangkaran buaya. 1 segitiga Bermuda. Segini berani Pace? Astaga. Kok harga motor berapa? 5 juta. Terus ini kenapa kok antar saya harganya 7 juta. Mending saya beli kopo motor, saya pergi sendiri. Iya. Makanya tuh saya takut teman-teman kalau saya lulus kuliah, terus saya harus pulang ke Fak-Fak. Karena Fak-Fak itu luas, medannya kayak begitu, jarak antar desa jauh-jauh. Jauh-jauh berhari-hari karena medannya. Bukan karena tidak ada transportasi, medannya. Saya kalau jadi dokter gigi di sana, ditelepon di desa sebelah, suruh harus pergi, bersihkan karang gigi orang, saya sampai di sana karang gigi sudah berubah jadi karang taruna. Sekian saya Mama, terima kasih banyak. Saya tuh bingung dengan band metal. Mulai dari nama-namanya. Apa? Burger Kill, iya kan? Jarum Neraka. Siksa Kubur. Ini nama-nama band atau azab ilahi sebenarnya? Untung saja di Fak-Fak itu tidak ada band metal, tidak ada. Kita tidak tahu band-band metal itu. Kalau ada namanya lebih parah. Daun bungkus meraung. Sagu membangkang. Mace-pace menerkam. Sudah begitu apa teman-teman? Band metal ini ketika mereka naik ke panggung, itu aksesorisnya semua hitam-hitam. Iya, saya lihat saya ngeri. Gelang hitam, baju itu semua dari atas sampai bawah hitam, muka mulai dihitam-hitamkan. Ini kalau kita yang jadi band metal kan lebih cocok sebenarnya. Tinggal naik ke panggung saja, buka baju, buka celana, langsung metal kawan. Tapi begini, saya tuh tidak suka aliran metal. Saya lebih suka rap, jujur. Makanya musisi favorit saya itu Bapak Panji Pragiwaksono. Tapi mari kita bedah dia. Tadi kalian dengar kan Bang Panji bilang apa? Berkarya itu sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Mari kita lihat lagu-lagunya. Lebih beda? Tidak. Lebih baik? Tidak juga. Sedikit yang beli, nah itu baru. Bang, konsisten lah. Kalau ajarkan orang berkarya, sendiri juga harus berkarya seperti itu. Kalau memang Bang Panji ini rasa sudah stuck di rap, pindah aliran lah. Tadi saya dengar di atas tadi Bang Panji nyanyi-nyanyi suara bagus loh Bang. Iya.
Makanya suara kayak begitu tuh cocok di dangdut, tapi jangan menyanyi bang. Dampingi dulu, dampingi, belajar dulu. Dampingi yang nyanyi. Mungkin bisa jadi kayak begini ya videonya. Cocok. Stop. Di situ, stop. Jadi sekarang Bang Pandi sadar kan, keunggulan Bang Panji itu bukan ada pada suara. Bukan bang, kemolekan tubuh. Oke bang, siap? Stop, keluarkan album ya. Bang Panji. Dan begini teman-teman, kalau kalian mau tahu, fak-fak itu, kita orang fak-fak itu suka lagu melo. Cuma pekerjaan kita itu tidak bisa untuk kita lembek di depan orang. Tidak bisa. Kalau kita lembek langsung, dihajar orang. Padahal hati kita tuh baik, lembut sekali. Di fak-fak itu lembut-lembut semua orang. Debt collector orang fak-fak, mau tagih uang kan. Ibu sudah 3 bulan tidak bayar uang motor. Mau bayar kapan? Semua terserah padamu. Ibu, ku hormati keputusan. Sekian, saya Muhammad Al-Gatiri. Film Korea. Korea Utara tapi. Film Korea apa yang saya tidak tahu? Saya hafal semua film Korea. A Moment to Remember, Train to Busan, tenggelamnya kapal Kim Jong Un. Hafal. Dan teman-teman, film Korea itu mewabah kemana-mana. Bahkan cewek-cewek di Papua itu hobi nonton film Korea. Saya tidak masalah kalau mereka nonton film Korea, tapi tidak usah ikut gaya-gayanya lah. Rambut dipirang-pirang, kulit sudah hitam, rambut pirang, dikira brownies keju. Sudah begitu teman-teman, semenjak ada film Korea, itu standar mencari pacar mereka itu semakin tinggi. Iya, dulu gampang. Saya tanya cewek kan, Ade, kau punya tipe cowok idaman itu bagaimana? Tidak muluk-muluk kakak, yang penting kayak kakak Boas saja. Gampang, sudah mirip kok. Sekarang beda. Ade, kau punya tipe cowok idaman bagaimana? Tidak muluk-muluk kakak, yang penting kayak Lee Min Ho. Saya bilang, adik, maksudnya kita ini Papua loh. Bukan apa-apa. Cuma kalau kau ini pacar dengan orang seperti Lee Min Ho, itu orang kira zebra cross. Mendingan sama kakak, aspal jalan. Iya, susah. Sudah begitu apa teman-teman? Bukan hanya standar mereka cari pacar. Bahasa mereka ikut-ikutan. Papua logat manja-manja kayak Korea, coba bayangkan. Kacau. Pace. Annyeonghaseyo mamae. Apuse? Kacau. Saya yang dengar itulah sebenarnya, adik, brownies keju, kok malaria kah? Aneh-aneh sumpah. Tapi begini teman-teman, film Papua itu selalu yang diambil itu soal ketertinggalan. Saya bingung kenapa. Maksudnya begini, bisa lah kadang sekali-sekali lah kalian bikin film apa romantis itu dari Papua. Maksudnya kalian tidak pengen tahu kayak pacaran kita di sana kayak bagaimana? Tidak pengen tahu.
Kalian tidak pengen tahu sedramatis apa dikejar parang oleh pacar sendiri. Kalian tidak mau tahu rayuan-rayuan gombal ala Papua, tidak mau tahu. Duduk dengan pacar di tepi pantai. Adik, kakak cinta kau itu bagaikan babi mencintai daun keladi. Sekian dari saya, selamat malam. Karena telur dadar, telur dadar itu lambang kelaki-lakian. Cara buatnya tahu kan? Semakin dikocok, semakin kental, semakin enak. Unch forever. Selamat malam Balai Sarbini. Kondisi jalanan Fak-Fak itu terjal sekali, curam begini, curam sekali. Saking curamnya suster ngesot kalau ada di Fak-Fak itu cedera hamstring. Makanya di Fak-Fak itu jarang ada jajanan makanan itu yang pakai gerobak keliling, yang didorong-dorong. Itu tidak ada. Di sini tukang bubur naik haji kan, sampai di Fak-Fak tukang bubur innalillahi. Tukang apa lagi? Tukang cendol. Saya yakin tukang cendol kalau jualan di Fak-Fak itu dagangannya habis. Dia minum sendiri. Kalaupun ada, nanti ya suatu saat itu ada gerobak keliling, gerobak yang jualan jalan-jalan keliling. Saya yakin jualannya beda dengan yang di sini. Kalau di sini tukang bakso kan, dia jalan bawa gerobak. Terus tiba-tiba sudah jauh sana ada yang panggil, "Bang, bakso." Dia tetap santai putar balik enak, jalan. Di Fak-Fak kawan. Terjal begini kan? Terjal ini. Ya. Tukang bakso dorong. Setengah perjalanan ambil ya. Dorong, tiba-tiba di bawah ada yang teriak. "Abang, bakso dolo sini." Kurang ajar. Putar balik. Jinjit kan ke bawah. "Bos, siap tangkap." Tidak bisa. Tapi teman-teman, percaya atau tidak, makanan itu bisa menyatukan kita. Contohnya di Fak-Fak. Di Fak-Fak itu ada budaya atau kebiasaan di mana ketika bulan puasa, pemeluk agama lain itu memberi makanan untuk kita yang berbuka puasa. Sudah begitu, bagi-bagi makanan itu dengan ikhlas. Tidak ada itu macepenina, lagi masak-masak buat orang berbuka puasa kan. Masak, sudah kuracuni makanan ini. Supaya Ibu Zubaidah tidak ikut Persipura. Tidak ada. Dan kebiasaan ini turun-temurun sehingga kalau tidak melakukan, itu dikucilkan, BPJS dicabut. Arisan dikocok, dikeluarin, sisa satu dimasukin ulang. Beras raskin biasa dapat 4 kilo, sekarang sisa dapat 4 butir saya. Hal ini menunjukkan satu hal teman-teman, bahwa oke lah kita di Fak-Fak itu tertinggal soal segalanya, tapi soal toleransi beragama dan cara menghargai manusia, kami yang terbaik. Sekian, terima kasih Balai Sarbini. Kau di Fak-Fak, banyak yang ada datang di sini. Kompas TV, hati-hati. Juri, hati-hati. Jarak dekat loh itu. Teman-teman, saya mau berbicara soal ayah saya. Ayah saya adalah seorang pengidap penyakit gangguan jiwa. Serius. Tapi tidak usah sedih, biasa saja. Karena bagi saya itu bukan aib. Aib kalau bapak saya korupsi, itu baru aib. Begini teman-teman, punya orang tua yang gangguan jiwa, seru.
Serius. Banyak kejadian-kejadian tak terduga. Waktu kecil, saya lagi duduk-duduk dengan dia ini kan. Lagi duduk santai-santai. Tiba-tiba dia ketawa sendiri. Hahaha. Ketika melihat orang ketawa, refleks. Kita ikut ketawa kan. Saya juga, Bapak, ada apa Bapak? Mamat, tembok ini lucu sekali. Bayangkan teman-teman, di umur segitu saya pecahkan misteri bagaimana cara tembok menjadi lucu. Yang paling aneh ketika saya kuliah, ini serius ini. Ketika saya masuk kuliah, saya telepon ayah saya. Bapak, iya anak bagaimana? Begini Bapak, saya ini sudah masuk kuliah. Hah? Sudah masuk kuliah? Perasaan kemarin Mamat baru kelas 5 SD. Ikut akselerasi kah? Iya Bapak, sekarang akselerasi makin hebat Bapak. Dari kelas 5 SD langsung bisa kuliah. Oh Mamat pintar Terus jurusan apa? Kedokteran gigi Bapak. Oh semacam arsitektur kah? Bapak, arsitektur itu bangun-bangun rumah, beda dengan kedokteran gigi. Ah iya, saya tahu Bapak kedokteran gigi juga bangun-bangun rumah. Bapak bukan, iya Mamat kalau bisa kok jurusan yang lain kah yang bisa cabut-cabut orang punya gigi. Itu sudah dari tadi. Dan teman-teman yang paling aneh dari Bapak saya ini gangguan jiwa adalah dia mengalami ini ketika kuliah, skripsi. Di mana jauh sebelum menikah. Pertanyaan saya, perempuan mana di muka bumi ini yang mau menikah dengan orang yang sudah jelas-jelas gangguan jiwa? Cuma saya punya mama yang hebat. Dan teman-teman, di dalam keluarga saya bukan hanya bapak saya mengalami itu. Omnya bapak saya itu juga mengalami hal yang sama. Kakek dari bapak saya itu mengalami hal yang sama. Saya posisi lagi kuliah. Sedang susun skripsi. Saya dilema kawan. Orang lain pengen cepat lulus. Di posisi ini saya pilih salah satu. Melanjutkan pendidikan atau menjaga kewarasan. Bukan apa-apa. Anak-anak lain itu terbebani dengan hal, orang tua suruh Mamat, orang tua suruh, kau harus cepat wisuda ya. Kalau saya beda, Mamat sudah bab berapa? Bab 2 Mama. Tembok sudah mulai lucu kah? Mama bicara apa ini? Tidak Mama tes-tes saja. Kalau sudah mulai lucu, DO saja sudah Sekian saya Mamat Al-Katiri. Tepuk tangan buat Mamat Al-Katiri. Yeay. Mamen, luar biasa. Ini malam ini aku benar-benar bersyukur Ji. Bersyukur hanya jadi host bukan jadi juri. Pasti juri lagi pusing sekali ya. Apa komentarnya untuk penampilan? Malam ini kita mendapatkan tema untuk saling roasting. Ini yang saya tunggu dari kemarin-kemarin. Mari kita mulai dari komika paling kontroversial di antara semuanya. Ridwan Remin. Ridwan ini mulutnya tuh pedis sekali, pedis. Tukang nasi goreng sekarang saja sudah tidak masak itu pakai rica, tidak ada lagi. Pakai omongan Ridwan. Jadi omongan Ridwan ini kalau dibungkus karetnya 2. Dia tuh mulutnya pedis, saya tidak masalah soal itu. Cuma Ridwan ini adalah komika yang suka ngatain orang tanpa solusi. Contoh kemarin dia bilang Kemal kan. Kemal ini apaan sih? Sampah. Ya maksudnya kasihlah solusi. Ini sampah bisa didaur ulang tidak? Dan maksudnya Ridwan bagi saya kau itu tidak lebih baik dari Kemal. Kemal punya karya. Walaupun gak bagus oke lah. Tapi dia berkarya. Musik dia punya, film dia punya, dia juga stand up komedian. Nah Ridwan, cuma stand up komedi. Kalau tanpa stand up komedi kok bisa jadi apa? Dibilang terkenal, tidak. Dibilang gak terkenal, banget.
Ridwan itu kayak Kemal lah. Dibilang penyanyi bagus, tidak. Dibilang lebih lucu dari Ridwan, banget. Ridwan itu kayak Kemal lah. Ridwan Remin. Dan saya kasih tahu teman-teman, rahasianya di dalam suci ini kita tuh kalau lagi kesusahan dalam menulis materi itu paling saling membantu. Deswin, Dani, Ridwan, kita semua saling membantu. Cuma masalahnya, siapapun orang yang sharing sama Ridwan Remin, besoknya close mic. Serius, Jupri sharing sama dia, besoknya Jupri close mic. Boa sharing sama Ridwan, besoknya Boa close mic. Bahkan pada saat callback, Coki Anwar dibilang Bang Panji waras. Siapa mentornya? Ridwan Remin. Maksudnya apa sih Wan? Serigala berbulu domba memang. Ridwan. Dan selanjutnya teman Ridwan dari satu komunitas. Dani Beler, anak madrasah, nama Beler. Astagfirullah. Itu contoh buruk Dan buat anak-anak madrasah yang fans sama kau. Besok-besok anak-anak madrasah semua ganti nama. Firman Syah, orang tua. Siapa lagi? Ada teman kamu lagi ganti nama karena ngefans sama kamu. Firman, cap tikus, kan bahaya. Dan Dani Beler ini kontroversialnya satu. Waktu show pertama, dia bilang nama saya itu Dani, pemberian bapak saya. Sedangkan nama Beler itu dari kelakuan bapak saya. Di show kemarin soal keluarga, dia bilang begini. Keluarga saya adalah keluarga yang religius. Bapak saya itu berceramah kemana-mana. Ini orang Beler ceramahnya gimana sebenarnya? Maksudnya jangan bohong lah Dan. Ustadz dulu, baru Beler. Parah kan? Maksudnya tidak usah bohong lah. Saya takutnya besok-besok dikasih tema lain-lain, bapaknya berubah lagi. Dikasih tema musik, bapaknya Roma Irama. Dikasih tema sepak bola, bapaknya Maradona. Semua aja bapakmu. Dani. Tapi Dani masih mending. Teman kita yang satu ini lebih parah. Kita semua tidak suka sama dia, jujur saya. Tidak suka, iya kan? Dan suka nggak sama Deswin? Ridwan suka nggak sama Deswin? Deswin ini pakai persona BNN. Faktanya, dia ini memang orang BNN, tapi masih honorer. Dan dia berbicara soal narkoba seakan-akan lebih hebat dari PNS BNN yang lain. Saya takutnya setelah suci, honorer ini tanda tanya loh. Bisa diangkat, bisa dibuang. Kau kalau dibuang gimana? Persona BNN-mu gimana? Hilang. Suci 8 ikut lagi ya? Pakai persona Satpol PP aja. Masuk di komen calontong. Deswin Satpol PP. Iya Cak. Gini BNN. Kan gak bisa itu. Dan Deswin ini saya kasih tahu rahasianya. Saya pernah sekamar sama dia. Waktu pagi-pagi saya bangun siap-siap mau ke Balai Sarbini. Di samping saya, Deswin itu dengan celana pendek, tanpa pakai baju. Dia lagi apa? Cabut bulu dada. Hobi dia setiap pagi adalah cabut bulu dada. Dan bukan hanya bulu dada, Deswin ini suka pakai lipstick. Tanya yang lain, betul tidak? Betul tidak? Ya Allah, kok ini BNN loh. BNN itu harusnya sigap. Masa ditelepon komandan, Deswin, kita akan memberantas narkoba di sini, ada penggerebekan pesta sabu. Deswin datang, siap komandan, satu bulu dada lagi, kan tidak bisa. Deswin. Tapi walaupun begitu kita semua di sini bersahabat. Kita tuh saling menyayangi satu dan lainnya. Saya sayang sama Dani, saya sayang sama Ridwan, Deswin no. Sekian, saya Muhammad Al-Gatiri. Hello baby. Luar biasa malam ini semua pendukung saya ya. Hitam semua dari sini loh. Oh putih ternyata. Sebelah sana kenapa masih hitam? Selamat malam Balai Sarbini. Bicara soal dukun di Fakfak, dukun yang paling terkenal adalah dukun bola.
Serius. Tapi masyarakat fak-fak itu karena cerdasnya, mereka punya penangkal khusus untuk mengatasi dukun-dukun saat pertandingan bola. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membalik celana dalam. Serius, saya pernah alami, sudah sering dari kecil. Jadi waktu pertandingan sepak bola itu semua balik celana dalam. Pemain balik celana dalam, wasit balik celana dalam, hakim garis balik celana dalam, supporter balik celana dalam, masyarakat fak-fak semua balik celana dalam. Cuma saya yang tidak. Saya tidak pakai celana dalam soalnya. Mbak tidak percaya? Saya buktikan ya. Dan teman-teman, jadi kalau ada tim yang kalah ketika pertandingan sepak bola di fak-fak, itu pelatih malah marah bukan soal strategi. Marah cari siapa yang tidak balik celana dalam. Saya tidak tahu kenapa masyarakat fak-fak itu pilih penangkal balik celana dalam. Saya curiga ini untuk mengalabui setan yang dikirim oleh dukun-dukun ketika pertandingan sepak bola. Karena mau deteksi lewat apa lagi? Lewat nomor punggung, tim lawan punya nomor punggung yang sama juga. Lewat muka, semua muka sama. Satu-satunya yang bisa dideteksi adalah merek celana dalam. Karena 9 dari 10 orang Indonesia, celana dalamnya pasti beda-beda merek. Ada yang celana dalam sama mereknya? Tidak ada? Pade Indro sama Calontong sama? Merek celana dalamnya beda kan? Tidak mungkin Kapelan kan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin Pade Indro pakai merek yang sama, ada anak panah ke samping, Calontong juga pakai yang sama, terus bolong di tengah kan? Tidak mungkin. Dan teman-teman di fak-fak juga itu tradisional. Tradisional, jadi masih percaya mitos-mitos. Kayak mitos potong kuku, orang tua nanti meninggal. Taruh tangan di kepala, orang tua nanti meninggal. Ya maksud saya begini, orang potong kuku, terus orang tuanya meninggal ini hubungannya apa? Kalau dia salah potong kuku ya dia mati. Kenapa orang tuanya? Ini kan kabar baik buat anak-anak yang durhaka. Mama, beli saya motor. Tidak ada uang. Saya potong kuku nih. Saya potong kuku loh. Iya sudah potong kuku. Oh mama tidak takut. Saya taruh tangan di kepala ini. Meninggal 2 kali loh. Kau mau potong kuku kah? Kau mau taruh tangan di kepala kah? Terserah. Mama sudah balik celana dalam. Santai. Santai. Dan acara-acara magic ini sudah mulai merambah ke mistis. Iya kan? Dan penuh dengan kebohongan. Kecuali di Kompas TV. Kompas TV tidak pernah mengangkat hal-hal kebohongan ya, tidak pernah. Kompas TV itu inspirasi kita semua ya. Ya tolong ya, sudah dipuji tolong ya. Tolong. Jadi acara-acara TV ini yang kalian tahu apa? Masih dunia lain itu kan? Yang orang kesurupan. Saya pernah nonton, demi Tuhan saya nonton. Setan masuk ke orang, dia kesurupan, terus ditanya. Kamu siapa? Saya macan. Sudah berapa lama di sini? 25 tahun. Terus kamu ngapain di sini? Saya penunggu di sini. Lalu muncul satu pertanyaan yang paling aneh. Bisa bahasa Indonesia atau tidak? Tidak. Ini kan dari awal dan sampai akhir dia pakai bahasa Indonesia. Terus kau pakai bahasa apa sebenarnya? Bahasa Togo? Atau bahasa Gabon sebenarnya? Ini kan bikin emosi. Acara lagi apa? Uji nyali. Wih, acara uji nyali ini kalau ada di Papua, setan-setannya tidak kayak di sini. Goblok semua. Acara uji nyali ini kan, masuk. Kau keluar sudah. Kau keluar sini. Emas sudah ambil, hutan juga kau tebang, dasar setan. Itu apa itu? Babi kah? Rica-rica enak itu.
apakah Muhammad Al-Katiri akan terus menantang Saya setan-setan yang tantang. berada di gedung ini? Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sekian, saya Hari Al-Katiri. Malam ini adalah malam yang paling emosional bagi saya. Pertama, karena ini adalah panggung terakhir saya di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Yang kedua, ibu saya ada di sini. Tapi bapaknya Ridwan juga ada di sini. Ridwan, bagaimana kalau kita jodohkan saya? Pak, mau Pak? Lumayan biar tidak saudara ada yang juara, kita bagi hadiah saja sebagai saudara tiri kan. Juara, setiap juara itu tidak dilahirkan, dia diciptakan. Dan seorang juara itu ada tanda-tanda alam yang selalu mengikutinya sampai pada level juara. Dan saya punya tanda-tanda itu. Mari kita lihat tanda-tandanya. Pada tema olahraga Suci 6, Indra Jegel juara 1 memakai pakaian yang sama dengan saya pada tema olahraga Suci 7. Dan tanda-tanda lain. Orang timur setiap ada di panggung ini adalah orang timur terbaik. Kita lihat season 3, Bang Ari Keriting. Dia juara 3, tapi dia orang yang membuat saya mencintai stand up comedy. Sekarang mari kita lihat, dia sukses. Season 4, Abdur Arsyad, orang yang membuat saya terjun ke dalam stand up comedy. Juara 2, lihat sekarang, sukses. Regen. Weh, jangan ketawa dulu, santai. Juara 1 season 5. Orang yang membuat saya pikir-pikir masuk stand up. Mari kita lihat dia sekarang. Hina. Semoga saya bisa meluruskan nama baik Indonesia Timur di season ini dengan menjadi juara 1 dan sukses. Tapi teman-teman, Kompas TV itu katanya kan inspirasi Indonesia. Di antara 2 grand finalis, menurut kalian siapa yang paling menginspirasi? Dani Beler lah. Anak madrasah berdoa tiap hari. Tapi begini, kalau Ridwan jadi juara, apa yang Kompas TV harapkan dari orang yang suka ngatain orang untuk menjadi juara di kompetisi yang katanya televisinya inspirasi Indonesia? Saya setiap upload foto di Suci, orang komen di bawah, Kakak Mamat terus mengabarkan suara dari Indonesia Timur, khususnya Papua, kakak menginspirasi kami. Ridwan Remin pasang foto, orang komen di bawah juga. Kakak, roasting Young Lex lagi dong. Kakak, masa cuma itu saja, Young Lex saja, Aukarinnya mana? Makanya saya usulkan ke Kompas, kalau Ridwan Remin juara 1, jangan hadiah mobil, jangan. Kasih kuda Aukarin saya, lumayan. Tapi teman-teman, yang saya takutkan, saya kasih tahu kalian, orang fak-fak itu perfeksionis. Mereka mending tidak ikut suatu kompetisi daripada harus jadi juara 2. Mereka tidak akan terima. Tidak akan terima. Saya takutnya saya pulang di fak-fak ditipu oleh pemerintah. Di telepon, Mamat pulang, kita akan sambut kau. Saya dengan senang hati pulang naik pesawat, sampai di sana, wih orang banyak. Mamat disambut. Saya pas turun, orang-orang buka baliho. Selamat jalan aib kota fak-fak. Ada yang tari-tarian, dum,
tak, tum, tak. Kakak, tum. Balik kah? Ayo, tum, tak. Juara berapa? Juara 2. Pak. Saya takut, makanya Kompas TV untuk amankan nyawa saya dan amankan nyawa Ridwan Remin dan saudara-saudaranya, tolong kasih saya juara 1. Tapi menurut saya juara itu tidak ada pentingnya dalam sebuah kompetisi. Saya orang yang tidak pernah berpikir untuk menjadi juara, tidak pernah. Karena bagi saya proses itu yang paling utama, bukan tujuan akhirnya. Makanya saya Suci ini emosional sekali di panggung terakhir. Karena saya tidak akan dapat lagi kompor gas dari Om Indro. Walaupun setiap Om Indro kasih kompor gas, mama saya yang pusing. Karena ditanya oleh tetangga, kompor gasnya mama dari Kompas sudah sampai. Tapi teman-teman, mau juara 1 atau juara 2, bagi saya teman-teman semua yang ada di sini adalah yang juaranya. Terima kasih sudah melihat kami dari pertama sampai di panggung ini. Untuk Stand Up Indo Jogja, terima kasih banyak. Sudah menjadikan saya seorang komik yang masuk grand final. Kalian datang jauh-jauh, walaupun datangnya saya yang bayar ya. Dan juga masyarakat Papua, khususnya masyarakat Fak-Fak, terima kasih banyak. Siapapun yang juara bodoh amat. Karena bagi saya kalianlah yang juara. Kenapa? Karena harga diri kita jauh lebih mahal dari apapun. Uns forever. Sekian, saya Muhammad Al-Ghatiru.